Selamat pagi para sobat-sobat Pak Digun. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Digun. Oke para sobat, jadi beberapa waktu yang lalu kita semua mungkin sudah bisa melihat betapa seorang peternak ayam hobi sekelas Nanda Biwo atau NBF akan melelang semua koleksi ayam yang kabarnya import dan lain-lain terkenal semua gitu kan, dan juga farm atau kandangnya juga ditawarkan di media sosial, dan tampaknya hal tersebut sudah dilakukannya sudah sekitar 1 bulan yang lalu, bahkan mungkin lebih. Tapi sampai dengan saat ini sepertinya belum mendapatkan pembeli yang cocok ya teman-teman. Nah, teman-teman, kita bisa ngambil benang merah daripada kejadian tersebut teman-teman. Tampaknya memang saat ini bisnis jual beli ayam hobi yang kaitannya dengan kompetisi ini kayaknya sedang menuju era yang nggak menentu ya teman-teman. Karena memang saat ini akhirnya memang mencapai puncaknya ketika semua penghobi itu menjadi peternak. Nah, itu. Jadi nggak realistis lagi kalau kemudian kita beternak, karena siapa yang mau beli gitu kan. Bahkan sekarang pun banyak juga yang ikut kompetisi itu adalah peternak yang tujuannya sebenarnya bukan hobi. Utamanya adalah kemudian mereka ikut kompetisi, kebanyakan kontes, dengan harapan ketika nanti ternakannya bagus, bisa tampil bagus, nanti harganya bagus di situ. Padahal juga yang ikut kompetisi rata-rata juga sudah punya ternak semua. Nah ini kan sebetulnya antitesis dan sudah menuju klimaknya ya. Yang paling cocok saat ini memang masanya masa cuman sekedar hobi. Sekedar hobi itu ya skala rumahan, sekedar pelihara 1-2, hobi aja gitu kan. Kayak kalau kita lihat hobi burung, lihat denger kicaunya, untuk kesenangan pribadi aja gitu kan. Mau ikut kontes, mau ikut pro, sekedar seperti itu. Karena kalau kemudian ternak udah nggak realistis kalau menurut saya, dan pasti kalau saya yakin memang tahun 2024 ke sono farm atau peternakan ayam yang kaitannya sama hobi baik jenis koi, ngon ataupun BK sedang menuju era kemunduran pastinya. Kenapa? Karena memang yang peternak besar seperti itu kan memang cost daily living costnya tinggi ya, untuk pakan, kemudian juga gaji pegawai. Yang ayam juga kan memang mereka ciri khasnya adalah produksi massal pastinya gitu kan, karena orientasinya sebagian besar adalah kemudian untuk jual beli. Sedangkan saat ini teman-teman, yang jelas itu ayam-ayam lain-lain merek-merek tertentu pun sudah bertebar banyak di peternak skala rumahan. Banyak teman-teman skala rumahan yang punya lain-lain Ninja, Manedeng, Black Bull, bahkan sekelas Jackson ataupun Billy itu udah banyak gitu kan. Dan mereka living costnya lebih rendah dari living costnya. Kenapa? Karena memang skala rumahan itu kan nggak bayar pegawai, paling ngingu betinanya 2, pelihara betina 2, jago 2 gitu kan. Terus pakannya juga nggak banyak, yang kualitasnya juga nyaris mirip, bahkan ada yang mungkin lebih bagus gitu kan. Nah kalau kita lihat seperti ini ya tinggal nunggu waktu aja ya teman-teman, kemunduran gitu kan, kehancuran daripada yang ternak-ternak dalam skala besar. Karena memang ayam itu sekarang ketika udah menyebar semua, akhirnya hukum ekonomi itu jalan, supply dan demand. Ketika supply-nya banyak, demand-nya nurun, ya sudah jeblok gitu kan. Nyaris semua penghobi ya nyaris sekarang peternak, dan nyaris sekarang penghobi skala rumahan yang kumpulnya lat berlaber gitu, banyak udah itu ya
lain-lain kalau yang dikaitkan dengan merek-merek terkenal seperti Manedeng, Black Bull gitu kan. Yokere udah pada punya banyak ya. Itu yang kaitan sama merek, sedangkan rata-rata kalau farm besar kan memang untuk amannya mereka produksi berdasarkan merek, penawaran berdasarkan merek. Merek tuh ambilnya dari Mister Sapa, impor dari mana, kan seperti itu. Ini piagamnya. Dan sekarang sementara mereka harganya nggak bisa bersaing, pasti harganya tinggi. Kenapa? Karena memang mereka biaya hariannya tinggi untuk pakan, yang harus menanggung ayam yang banyak gitu kan, kemudian membayar pegawai. Yang jelas kalau produksi masalah kayak gitu kan memang juga belum tentu bagus semua, karena ayam yang bagus tuh cuman berapa persen dari populasinya. Kita punya anakan dari si A sama si B, A bagus, B bagus, anakannya 10, jantan 5, betina 5. Yang 5 jantan itu paling yang bagus 1 atau 2. Terus sisanya upkir gitu kan. Kalau harus bayar pegawai yang banyak, biayanya, pakannya yang lain ditampung semua. Kalau yang ternak kan tampung semua, nggak bisa ngeluarin, hitungannya per hari sudah kan. Mungkin kalau orang-orangnya memang udah duitnya sisa banyak ya lain ya gitu kan. Yang jelas kalau sekarang ini kalau menurut saya sih ya, kalau perayaman ini sekedar untuk hobi. Hobi ini kayak kita melihara burung murai 1-2 ekor sambil minum kopi, udut, pan rumah, dengar burungnya berkicau. Ayam pun seperti itu. Melihara 2 atau 3, pengen ngabar tren, main. Mau ada mungkin pinggiran, main. Ikut kontes ya keluar gitu kan. Tapi kalau untuk produksi massal kayaknya udah nggak ketemu. Kalaupun bisa itu, ayam saya laku nih 5.000, 4.000, itu kasusnya insidental ya. Insidental gini, teman-teman punya yang bagus, terus kemudian untuk kontes harganya naik segitu. Saya pernah ngalaminya, cuman nggak terus menerus tuh, sebulan atau 2 bulan sekali gitu. Kalau peliharaannya banyak pasti nggak nutup tuh. Makanya yakin tinggal nunggu waktu saja ya. Farm-farm besar ini ya mungkin dalam 2-3 tahun ke depan tinggal menunggu waktu ya. Nunggu waktu kerontokannya. Kenapa saya bilang? Karena memang saat ini kalaupun di pedesaan itu ya skala rumahan tuh udah banyak yang punya ayam dengan merek-merek tertentu yang dulu orang nggak punya gitu kan. Black Bull gitu kan. Walaupun kalau Thailand pinter selalu dikeluarkan merek-merek baru yang sebetulnya juga ayamnya ya turun-turunan yang itu-itu juga sih, dipoles-poles dikit. Itu kehebatannya di Thailand gitu kan, yang kemudian mereka ngerti gitu, mereknya selalu diganti. Kalau dulu Manedeng, nanti kalau dikirim lagi dari Thailand Manedeng ke sini orang udah nggak heran, udah punya. Udah Black Bull udah punya, pelan nanti itu anakannya Black Bull cross apa yang mereka keluarlah lagi Jackson Billy. Nah, udahlah, kita memang negeri kita konsumtif ya, jadi komoditi untuk pemasaran produk-produk mereka gitu kan. Dan itu nggak akan pernah ada habisnya gitu kan. Kita seperti kita lah, motor nasional nggak punya gitu kan. Produksi, kalau kita produksi sendiri beres. Itu aja teman-teman obrolan kita di pagi hari ini. Dreams.